Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robit Biananur dari kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Kapital Selekta Sosial Indonesia. Kapital Selekta Sistem Sosial Indonesia mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika dan struktur sistem sosial suatu masyarakat. Kapital Selekta memiliki arti modal atau aset, sedangkan sistem sosial dapat diartikan dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup. Isi bahasan, yang pertama adalah konteks struktural demokrasi konsensus, yang kedua demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen konflik, yang keempat elemen-elemen demokrasi konsensus, yang keempat demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus. Konteks struktural demokrasi konsensus. Konteks struktural demokrasi konsensus mengacu pada situasi di mana sistem politik suatu negara didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan mencapai konsensus. Prinsip-prinsip dasar demokrasi adalah partisipasi publik, persamaan politik, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam demokrasi, kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau wakil-wakil yang dipilih secara bebas melalui pemilihan umum. Dalam konteks struktural demokrasi konsensus, struktur politik dan proses pengambilan keputusan ditekankan untuk mencapai kesepakatan konsensus yang luas di antara berbagai kelompok dan kepentingan yang ada di masyarakat. Demokrasi konsensus adalah suatu rezim demokrasi yang lebih menekankan konsensus ketimbang oposisi, lebih merangkul ketimbang memusuhi, yang memaksimalkan ukuran koalisi atau ruling majoring ketimbang sekedar demokrasi. Di balik semuanya pasti ada kelemahannya. Kecenderungan konsensus yang mewarnai politik lebih didasari oleh prinsip mengakomodasi kepentingan yang berbeda-beda untuk kemaslahatan rakyat atau lebih karena kolusi. Demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen konflik. Dengan sistem manajemen konflik, demokrasi konsensus dapat menghindari eskalasi konflik yang dapat merugikan dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Demokrasi konsensus berfungsi sebagai sistem manajemen konflik karena mengedepankan inklusi, dialog, konsultasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, demokrasi konsensus tidak selalu mungkin untuk mencapai konsensus yang sempurna. Terkadang, ada beberapa konflik yang tidak dapat diselesaikan sepenuhnya, dan keputusannya harus diambil secara demokratis. Elemen-elemen demokrasi konsensus. Ada beberapa elemen dalam demokrasi konsensus, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Yang kedua, kesepakatan tentang the role of law sebagai landasan pemerintahan. Yang ketiga, kesepakatan tentang institusi-institusi dan prosedur-prosedur. Yang pertama yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama, sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah-tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukannya perumusan tentang tujuan. 2. Kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan pada aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara harus didasarkan oleh rule of the game yang ditentukan bersama. Yang ketiga, berkenaan dengan A. Pembangunan organ negara-negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya. B. Hubungan-hubungan antara organ negara itu satu sama lain. C. Hubungan antar organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi. Demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus.
Dalam konteks demokrasi Pancasila, sebagai demokrasi konsensus, menekankan pentingnya mencapai kesepakatan dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu prinsip sentral dalam demokrasi Pancasila adalah musyawarah. Demokrasi Pancasila juga melindungi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam konteks demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat adalah prinsip utama yang dijunjung tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin.